alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita selaku umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Perbaiki Salatmu, Allah Perbaiki Hidupmu. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah, tahukah kalian bahwasannya amal ibadah yang pertama kali dihisab ketika hari kiamat adalah salat? Jika salatnya baik, sungguh ia telah berhasil dan beruntung. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Allah dan Rasul-Nya telah memberitahu kita tentang pentingnya mendirikan salat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya salat adalah tiang agama. Salat diartikan sebagai sebuah tiang dalam bangunan yang bernama agama Islam. Apabila tiang tersebut rapuh dan roboh, maka bisa dipastikan bangunannya ikut rapuh dan roboh karena kehilangan penyangga. Salat adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Allah, Sang Pencipta dan Pengatur segala sesuatu. Ketika salat, kita memohon ampunan kepadanya, memohon pertolongan dan petunjuk kepadanya. Nah teman-teman, pernahkah kalian mendengar sebuah istilah, perbaiki salatmu, Allah perbaiki hidupmu? Salah satu janji Allah yang benar-benar terbukti. Ketika salatmu berantakan, maka Allah dengan caranya akan membuat hidupmu berserakan. Maka rumusnya, perbaiki salatmu, Allah perbaiki hidupmu. Jaga salatmu, Allah jaga hidupmu. Jangan heran ketika Allah menunda bahagiamu. Kamu saja masih sering menunda salatmu. Nah, yang namanya kita hidup tentu saja tidak luput dari masalah kan? Ada dua manusia ketika menghadapi masalah. Yang pertama yaitu manusia yang sibuk berkeluh kesah. Dan yang kedua yaitu manusia menerima masalah yang datang dari Allah dengan sabar. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45-46 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah wannaha lakabiratun illa ala khasiin allazina yazununna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Syadaqallahul azim. Artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ketika sedang didatangkan sebuah masalah atau ujian, maka cara pertama yang harus dilakukan adalah terima masalah tersebut dan ujian tersebut dengan sabar tanpa keluhan. Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan masalah kepada hambanya bukan untuk membuat hidup hambanya susah atau bermasalah, tapi hal itu untuk meningkatkan kualitas hidup hambanya agar lebih baik di kemudian hari. Allah juga tidak mungkin menguji seorang hambanya di luar batas kemampuan mereka. Sebesar apapun masalah yang menimpa seorang hamba, itu karena Allah tahu hanya Ia yang mampu, hanya Ia yang kuat, dan hanya Ia yang sanggup menghadapi masalah tersebut. Jadi jangan lagi bertanya-tanya, ya Allah, kenapa saya? Karena hanya Kamu yang mampu, hanya Kamu yang sanggup, dan hanya Kamu yang kuat. Allah saja percaya kepada kita, kenapa kita tidak? Allah saja yakin kita mampu, kenapa kita tidak yakin? Ingat, selalu berhusnuzon kepada Allah. Allah datangkan masalah karena Allah sayang kepada kita. Allah ingin kita kembali kepadanya. Allah ingin kita mendekatkan diri kepadanya. Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Dan Allah sayang kepada kita. Terima dengan sabar, kemudian mintakan solusinya melalui sholat. Salah satu cara untuk menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan sholat. Berdoalah kepadanya, memohon ampunan dan pertolongannya, memohon diberi kemudahan dan kekuatan dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi. Jangan malah update status di WhatsApp dan juga Facebook, gak akan selesai masalahnya. Allah datangkan masalah itu agar hambanya menjadi lebih kuat, menjadi lebih sabar, menjadi lebih ikhlas. Allah datangkan masalah juga, pasti Allah datangkan solusinya kepada kita. Jangan pernah sekali-kali menyalahkan takdir atau merasa bahwa Allah tidak cinta kepada kita. Mencari cara untuk melarikan diri ke jalan yang sama sekali tidak benar. Sungguh,
Hal tersebut justru membuat masalah kita semakin tidak terselesaikan dan semakin rumit. Kembalilah kepada Allah, datang kepada Allah, perbaiki dirimu, perbaiki sholatmu, perbaiki hubunganmu dengan Allah, perbaiki koneksimu dengan Allah. Maka Allah akan turunkan solusi dari setiap permasalahanmu. Memang masalahnya tidak terselesaikan pada saat itu juga, tetapi percayalah, ada bagian dari dirimu yang merasakan sebuah ketenangan karena mengadu ke tempat teraman dan juga ternyaman. Allah datangkan masalah itu salah satu bentuk cinta Allah kepada kita. Allah ingin mendengarkan segala keluh kesah kita. Allah ingin mendengarkan curhatan kita. Allah ingin mendengarkan tangis kita dalam sujud. Allah rindu kepada kita. Allah ingin kita mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita bersama-sama memperbaiki diri dan sholat kita. Jangan lagi subuh kesiangan, zuhur kecapean, asar kelupaan, maghrib kelewatan, dan isya ketiduran. Astagfirullahalazim. Karena teman-teman, apa yang terjadi dalam hidupmu tergantung dengan bagaimana sholatmu. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.